Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Balik lagi bersama saya Dwi Arel di podcast Ciao Ekam, segmen bisnis. Kali ini kita kedatangan owner dari Elvira Boutique, Haji Muhammad Yusuf Musroh SH, yang lebih dikenal dengan Ayah Yusuf. Beliau ini salah satu pengrajin dari sulam usus dan beberapa batik Lampung ya gitu. Untuk kelanjutannya kita langsung ngobrol aja sama Ayah Yusuf ya. Apa kabar ya? Alhamdulillah sehat. Selama pandemi ini selain beraktivitas di butik Elvira, apa aja nih ya kegiatannya? Kita harus banyak dari pandemi ini harus banyak mencari solusi. Kalau sulam khusus kita tetap berjalan, produksi tetap berjalan, karena pengrajin juga harus dihidupkan. Benar, Gitu. butuh makan ya Iya, intinya ya, betul, walaupun betul. kita lockdown ketutup juga tetap kerja ya. Iya betul. Tapi tetap pakai protokol kesehatan ya? Tetap kita pakai prokesnya, tetap kita jaga kesehatan. Semuanya kita tetap dalam ini koridor. Sedikit mau tahu, ini Ayah punya titel SH, berarti Ayah ini lulusan dari sarjana hukum ya? Iya betul. betul. Sarjana hukum ya, kenapa kok larinya ke buat kayak ginian ya nih? Nah inilah yang perlu diluruskan sedikit di sini. Memang betul kalau background sarjana hukum, tetapi kita bagaimana kita untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan. Nah, tentunya itu yang agar ada dampak di masyarakat. Nah, walaupun pada awalnya orang mengatakan ini kesleo, ada ide yang mengatakan ini loncat pagar, tapi nonsen itu. Kita fokus untuk demi kemajuan. Namanya ini Elvira Boutique ya, kalau boleh tahu itu kenapa namanya Elvira ya? Sebenarnya itu adalah awalnya karena anak gadis saya cuma satu, namanya Safira. Nah dia Safira itu karena Safira itu udah banyak, makanya saya ini kan jadi Elvira. Nah itu sedikit ininya sejarah dari Elviranya. Elvira Ya. dari sarjana hukum melencong jauh sampai sulam usus batik ya gitu. Kenapa ke situ? Apakah Ayah memang ada keluarga yang bisa? Apa Ayah memang belajar untuk buat batik ini atau gimana ya? Sebenarnya kan saya pertama itu diajak Bang Aan untuk bergabung dengan Bang Aan Ibrahim, sang maestro Lampung, ininya desainer Lampung untuk sulam khusus ininya. Beliau yang pertama mengajak saya di situ, tetapi saya memegang koperasinya waktu itu. Itu ini awalnya kenal dengan sulam khusus. Gitu. Tapi sebelumnya saya memang sudah menjadi salah satu tim pemasaran dari batik Lampung. Ini, nah di sini memulai sejarah kita terjun di dunia bisnis ini. Lama-lama tertarik ya? Nah, lama-lama ya itu. Itu tertariknya karena memang suka dengan batik, apa karena itunya pangsa pasar atau hasilnya nih ya? Karena di koperasi Ayah ya. Ini tiga-tiganya. Oh, gitu. Sebenarnya ketertarikan itu muncul ketika kita sudah mulai menikmati ada hasil. Di situ kita akan terus mempelajari gimana seluk-beluk ininya dalam proses produksinya. Itu ininya kita sejalan dengan berjalannya waktu kita menekuni ini. Gitu ya. Jadi memang ketertarikan itu berdasarkan dari banyak hal ya, walaupun basicnya Ayah hukum betul, ya kan, betul. gitu. Jauh, lumayan jauh juga itu loncat pagar itu. Iya, banyak mengatakan ini kamu ini loncat pagar. Ya tapi nggak apa-apa lah loncat pagar daripada. Yang penting ada hasilnya ya ya. Iya ini. Iya. Betul. Dan Elvira ini kalau boleh tahu mulai kapan ya? Kita kalau mulai ininya dari 1998. Sudah lumayan lama panjang perjalanan ini. Benar-benar Iya. 98, lebih dari 10 tahun ya ya. Nah di sini saya bertemu kawan yang dia memproses sulam khusus, tetapi dia tidak bisa menjual. Nah di situ saya cinkan ininya, ajak dia untuk produksi, saya menjual. Awalnya terjun di sulam khusus. Di sulam usus gitu. Nih aku lihat banyak ini ya. Selain dari sulam usus ini ya. Di butik Ayah ini berarti
Selain sulam usus, ini apa ya namanya ya? Nah kalau yang itu batik sebagi Lampung. Oh, sebagi. Nah, batik sebagi Lampung ini memang sudah pernah dibukukan dengan Ibu Girdati Ali. Itu kalau nggak salah ada 14 motif batik sebagi. Nah, kalau boleh tahu ini motif apa ya? Nah kalau yang Ya. ini yang kita sebut ininya, Ini ada gambar putih. ini yang motif kapal, Oh, kapal. ininya yang ada kapalnya, ini dia udah dikombinasi. Kombinasi. Nah kalau yang ini Kapal ya. motif pecah piring, Pecah ininya. piring. Dan sudah kita kombinasikan dengan kapal juga, ornamen-ornamen Lampung yang masuk di ini khas Lampung. Sebagi, kalau boleh tahu itu sebagi, batik sebagi itu maksudnya apa itu ya? Kalau ngelihat arti secara literaturnya, sebagi itu dia mengatakan bahwa itu batik itu simetris. Artinya motifnya itu sama gitu ininya. Di sini aku lihat banyak ini macam-macam bahan ya, bukan Iya. motif ya, bahan. Ini bahan apa ini ya? Nah kalau yang ini kebenaran bahan itu bahan Paris. Paris. Yang sebelahnya itu bahan sutra. Iya, ini halus banget. Itu bahan sutra. Nah kalau yang kayak gini nih ya, Itu bahan katun yang lebih dominan dan lebih enak dipakai untuk adem ya. lebih seragam kantor. Ini gitu ya, iya, lebih iya. bagus dia ini. Ini kisaran harga berapa ini ya kalau boleh tahu? Nah untuk ini kita 250 Oh ini per ininya ya? per potong. Per potongnya. Ukuran 2 meter 25. 2 meter 25, 250. Kalau yang untuk sutra ini ya? Sutra itu 450. Buat kondangan. Ya. Kalau ini ya? Yang Paris 350. Oke. Nah kalau ini bahan apa? Ini kayak model sarung ya? Ini Nah sama? itu kita membuat ini apa namanya tenun juga. Oh, ini yang tenun. tenun motif Lampungnya. Nah itu kreasi-kreasi kita sendiri juga ininya, membuat motifnya. Tenun ya? Iya. Jadi lumayan banyak ya? Ada tenun, ada batik, ada sulam usus. Ini juga tenun ya? Iya tenun itu. Iya. Oke. Nih ya. Nih di sini aku ada baju nih ya. Baju. Ngeliat baju cakep-cakep banget nih. Kayak Mbak Arinnya itu. Oh my god, kayaknya gue mau pakai nih. Nih cakep nih. Ini sulam usus ya, ya. Iya betul, ini sulam usus. Ini berapa ini ya untuk kisaran satu baju ini? Nah, kalau satu baju ini dia kita terlihat ini tergantung panjang pendeknya dan bagaimana ini motifnya yang sulit atau enggak gitu kita dalam memberikan harga. Nah kalau yang ini kita 2.250.000 yang ini. Wow. 2.250.000. Iya betul. Oh. Kayak baju ini ya, apa namanya? Untuk hijab Iya. putih. Nah, kalau yang ini yang dipajang ini ya. Nah ini kebenaran, ini pesanan dari Bandung untuk gaun pengantin. Gaun pengantin ya. Panjang guys, sampai bawah sebenarnya guys. Ini- Bagus panjang. Nah, Nah. kalau segini 2,5 juta ya. Kalau segini nih, ini satu style dong ya berarti ya. Ini kebenaran yang bawahnya belum selesai. Iya. Ininya untuk di bawahnya ini akan ada berukat dan dikombinasi dengan sulam usus. Nah untuk yang di atas ini sulam ususnya kita kombinasikan dengan rendang. Dan biasanya sering banyak mengatakan bahwa ada tepung manu. Nah, cuman untuk kali ini saya memakai rendang yang lebih tipis dan lebih lentur. Berapa ini kisaran harganya ya? Yang ini kebenaran kemarin jadinya itu 12 juta dengan seperangkat itu dengan selendangnya. Saya tadinya kepingin nggak jadi. Deg-degan saya dengernya. Keren. Wajar ya untuk kesulitannya ya. Ya itu lebih sulit dan tidak semua pengrajin bisa ininya, tidak Benar. yang tukang sulamnya itu bisa mengerjakan. Jadi ada yang benar-benar bisa profesional, bisa ngerjain Iya, yang kayak betul. gini ya. Gitu. Yang sudah telaten banget itu. Ini kisaran harga sama juga ya semua kayak gini. Nah, kalau itu 1.750.000. Kayaknya ini sama panjangnya itu karena Dia lebih panjang, dia ini rata itu. Kalau ini kan dia ada lancipnya, jadi belakangnya itu lebih pendek. lebih murah tapi bagus. Oh, keren. Aku lihat baju batik yang lain juga nih. Kayak baju. Nah itu juga ada
tapis. Kita buat ini jas. baju laki atau Ya, bukan laki ya? ini laki-laki, ini jas. Oh, ini jas. Cuman Ini teknis ada kita bukan tempelan tapisnya, tapi kita potong dulu ukuran jasnya, baru kita tapis. Jadi ada keuntungannya bahwa tidak ada benang yang terbuang. Iya. Langsung Ya udah pas. ditapis di Langsung ditapis di kain, bahan guys. ininya, iya. Wow, keren. Ini kisaran harga berapa jas seperti ini ya? Ini satu setel ini 1.750.000 juga ininya. Kebenaran bahannya ini tenun lurik. Tenun lurik ya. Ya. Kayak model baju Jawa ya. Iya, Tapi ininya bahan ini- tenunnya. Bahan tenunnya. Wow, keren. Nah, kita tidak menutup kemungkinan kita bahan-bahan dari luar kita padukan dengan Nah, tapis. Ini kayaknya untuk yang lebih ini nih. Nah, ini tuxedo ini bisa dipakai untuk lebih ini apanya santai gitu. Kita mau pesta santai juga bisa pakai ini jas ini. Langsung ditenun di ininya Langsung di ya. ininya semua. Tuxedonya. Berapa ini ya? Ini 1.500.000. 1.500 guys. Wow, tuxedo. Banyak yang nanya sih ya, kadang-kadang kenapa bajunya untuk perempuan semua, nggak ada yang untuk laki katanya. Ya guys, akhirnya saya kasih tahu ada juga ternyata untuk laki-laki. Dari sekian banyak nih ada kain. Ini ada juga. Ini ada peci ya guys. Ya, itu peci sulam usus namanya. Berarti ini turunan dari kayak baju gini. Selain dari peci sama baju gini, apa lagi ya? Kita kalau turunan untuk sulam usus ini sebenarnya banyak. Cuman kebenaran barangnya lagi nggak ready di sini. Ada tas sulam usus, terus kelak sulam ususnya, peci sulam usus, ada kalung sulam usus itu juga ada. Tapi kebenaran lagi dibawa pameran ke Bandung ininya barang-barangnya. Nah, untuk yang ini tekniknya nih ya, kayak misalnya buat peci nih ya, gini nih ya. Ini sulam usus ya, yang paling sederhana nih ya. Nah, ini paling sederhana lah ini apa namanya peci sulam usus ini. Tekniknya sangat mudah sekali. Saya cuma membeli peci yang sudah jadi, yang bisa saya putar aja di situ, tidak membuat motif-motif tertentu. Nah, sambil duduk kita bisa membuat ini peci. Jadi waktunya kalau yang memang sudah profesional dia buat itu 1 hari selesai. Ini untuk peci ini. Peci ya. Iya. Aku agak ini dengan ini nih, tali ini yang dibilang ususnya ini ya. Betul. Gitu. Ini bahannya bahan apa ini ya? Nah, itu kebenaran ini bahan satin sutra. Nah, kita jahit kecil-kecil dengan potong kecil gitu dijahit kan? dulu. Oh, dijahit dulu. Kalau saya teknisnya saya jahit dulu baru dipotong. Oh, gitu. Dipotong kecil dengan ukuran dia setengah sepatu itu. Jadi dia rata kecil semua itu. Semua iya, bisa rapi banget ya, bagus. Karena banyak juga yang membuat sulam usus juga besar kecil. Nah, itu yang perlu kita hindari juga dalam pembuatan sulam usus. Aku pernah lihat tuh, mereka dipotongi dulu sama gitu ya, terus dijahit, terus dibalik kalau nggak salah. Iya, betul. Gitu. Buat usus. Memang di satu sisi ada kelebihan, ada kekurangan. Tetapi kalau yang dipotong dulu itu biasanya lebih banyak kain yang terbuang. Ininya. Di motif-motif sulam usus ini ya nih, kayak gini nih, macam-macam nih sulam usus ya. Kita balikin ke sulam usus ya guys. Iya, betul. Cari yang kelihatan ini banget, rame kelihatan. Nah, nih ya, kepo nih kayak gini nih. Ini motifnya nih ya, apa ini, kembang atau apa? Nah, kalau yang ini kita selalu menyebut bahwa ini melati. Oh, ini melati. Gitu. Di dalamnya itu Ini ada yang melati. Kayak sarang laba-laba ini itu kita sebut bola-bola gitu biar mudah mengingat gitu ininya. Melati. Ininya. Nah, motif-motifnya lain itu terkadang tergantung inspirasi kita ketika kita membuat pola itu sendiri. Ini ayah gambar sendiri apa gimana ini ya? Atau Kebenaran memang ada ininya? saya gambar sendiri untuk semua motif saya yang sendiri yang menggambar. Ya, kembangnya gede nih ya. Ini apa ini kalau kayak gini ya? Nah, ini yang sama seperti ini ya. Ada ininya bola-bola, ada melati, terus kita masukkan ada seperti bunga tulip gitu kita ini kan. Jadi
itu ya, flora lah ya. Iya, Memang betul. nggak bisa kayak kapal gitu atau apa, nggak bisa ya, siger atau apa gitu, sulit ya. Sebenarnya bisa juga, cuman kan penempatannya kayak kurang pas gitu kalau Nah kita ini panjang ternyata guys. Nah itu tuning. Oh ini tunik. Tuning. Ini tuniknya ada yang panjang Iya. nih. Nah kalau sepanjang ini berapa ini harganya ya? Ini 2 juta ini. Dan kayaknya emang kembang-kembang sama bola-bola ya. Iya, ininya. Belakangnya juga betul ya. Cakep. Jadi kreasi warna aja ya. Ya, Kalau betul. kayak gini. Ini bagian Rata-rata baju. kembang guys. Untuk kendala ya. Kira-kira selama produksi sulam usus ini kendalanya di mana ya? Kalau kendala itu biasanya kita di pengrajin. Yang tukang sulam kita ini nggak cepat selesai, banyak mengerjakan yang lain. Ini yang terjadi sekarang itu banyak pengrajin kita menerima pekerjaan dari beberapa orang yang di luar, kecuali kalau memang yang di rumah kan bisa kita ini kan kita arahkan terus. Jadi pengrajinnya nih ayah ada berapa orang nih di butik Elvira? Kalau yang di rumahnya sendiri kita itu ada 5 orang, dan itu kita khususkan untuk awal pekerjaan itu mempersiapkan ininya dan finishing. Nah untuk yang penyulaman itu kita banyak kan di sekitar kita, di sekeliling kampung kita memberdayakan itu. ya. Ya betul. Gitu, memberdayakan ibu-ibu lah ya. Nggak Ya. mungkin bapak-bapak kayaknya. Bapak-bapak ada juga. Oh gitu. Wah, biasanya kalau keren bapak-bapak juga, ini yang bapak-bapak. menjahitnya. Oh gitu. Banyak yang membuat ini Yang menjahit. Dan saya juga ada itu satu, dia yang saya latih untuk membuat pola. Jadi memang lumayan banyak juga ya karyawannya ya kalau diiniin semua ya gitu, kalau direkap semua. Iya, ini. Kalau kita ini kan ada sekitar 25 orang, bahkan kadang lebih itu yang menyulam. Untuk satu baju ini targetnya berapa hari itu ya buatnya ya? Saya selalu menargetkan dengan konsumen saya satu baju itu yang standar itu 1 bulan. 1 bulan. Kalau yang sudah tunik atau gamis itu 1,5 bulan. 1 bulan. Nah, pengerjaan. kalau untuk baju yang begini ya, baju pengantin berapa lama ya? Nah baju pengantin itu bisa 3 bulan. Berarti harus pesannya jauh-jauh hari Iya, ya? jauh hari Kalau sebelum pakai kayak ini, gitu iya. ya. Iya, terus kalau boleh tahu ya, selain di Elvira, sulam usus ayah ini ada di mana lagi? Kebenaran dari tahun 2004 saya sudah mengisi salah satu outlet di Semarang. Wow. Di Semarang, terus di Jogja. Tahun 2000 itu saya ininya di Mirota Batik Surabaya. Wow, ininya untuk yang di luar, ya, di luar Lampung luar ya, Lampung. gitu. Berarti pangsa pasarnya udah luas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai seluruh Indonesia. Kemana aja paling jauh nih ya? Ke paling jauh kita pernah di Singapura, pernah juga di Malaysia. Negeri, guys. Itu kalau di luar berarti kena pajak, harganya bisa naik ya? Berapa kali lipat ya? Nah itu karena kita dalam Kepo, guys. itu kan pameran ya, jadi kita menaikkan harga itu berdasarkan kita melihat konsumen kita aja waktu itu. Kalau boleh tahu ya, jual di dalam negeri sama di luar negeri mana yang lebih menguntungkan ya? Tentunya yang di luar negeri. Tuh, dengar guys. Karena di luar itu biasanya sesuatu yang etnik seperti ini nih harganya mahal ya. Ya. Dan dinilai sangat tinggi. Seperti tenun ini, kita di sana kita jual yang di sini 250, di sana kita jual 550 sampai 750. Berapa kali lipat tuh ya? Iya. Karena mereka kan kalau di luar itu tergantung nilai ini dolar atau ya dolar atau ini ringgit, pajak juga ya iya. kalau ke sana ya. Selain di Elvira bisa dipesan di tempat tadi ya di luar Lampung, punya medsos nggak ya? Punya. Kebenaran ini IG-nya Elvira Butik dan Yusuf Batik. Ada 2. Kalau di FB-nya ya? FB-nya Yusuf Muhammad. Ya. Kalau di WA-nya? WA-nya Yusuf. Ya. Ada. Nanti ada ya, ada di deskripsinya ya. Jadi bisa langsung pesen ya. Bisa. Gitu. Kalau boleh tahu ya, butik Elvira ini ada di alamatnya di mana ya? Kita di
Haji Mena, Haji Mena. di belakang kantor Badiklat Provinsi, atau dulu memang dikenal dengan Sekolah Pertanian SPMA dulu. Oh. Nah, sekitar di belakang situ kita ini Butiknya ya. butiknya. Iya, Gitu. Jadi yang kira-kira mau pesen langsung ke Elvira Butik bisa langsung datang ke alamatnya, nanti ada deskripsinya ya guys. Jadi ya dari tadi yang kita lihat nih ya, sampai ke luar negeri nih. Kayaknya boleh minum dulu biar agak tegang ya. Oh saya Kita jadi ngopi dulu iya ininya. bener ya Allah. Biar Maaf ada- ya kok jadi kurang ajar sama tamu, silakan ya. Oh maaf guys. Oke bener juga. Waduh, enak benar kopinya Mbak Ariel. Tapi ini Kopi. dari kopinya UMKM juga Pasti tentu. ini endorse guys. Nah, Astagfirullahaladzim. Oke deh. Ayah ini kan survive ya, gitu di pandemi ini aja. Kayaknya butik masih berjalan ya ya. Alhamdulillah masih berjalan. Iya. Sampai ada yang masih pesen baju aja, berarti kan masih berjalan ya. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau boleh tahu ya motivasi untuk teman-teman UMKM yang di luar sana gitu ya. Kayaknya sih nggak semuanya bisa survive kayak ayah. Kita sebagai UMKM pertama kita memang harus fokus. Kita fokus dengan apa produksi kita. Nah, kedua kita harus rajin. Sekarang dunia digital kita harus sering promo di baik di Instagram ataupun FB, WA juga. WA. Kita di katalognya kita buatkan untuk kita share terus. Jangan bosan kita untuk men-share. Karena ketika orang kita share ke orang belum tentu mereka baca. Kalau kita ulang ketika itu berarti oh ini yang kemarin gitu. Iya. Nah, di situ mereka baru melihat dengan jelas apa yang kita tawarkan. Nggak down ya, nggak drop juga dengan keadaan yang sekarang kayaknya. Ya mestinya kita tidak harus down, karena kita harus bagaimana kita memanage ini diri kita itu untuk selalu kita punya aktivitas, kita harus selalu senang, jangan stres dengan keadaan seperti ini, karena mudah-mudahan itu meningkatkan imun tubuh kita juga. Iya, Ini. benar ya. Jadi kalau kita terlalu stres mikirin keadaan ini jadi ngedrop juga Iya, ya, jadi ya drop ternyata. ininya. Kita jalin semua dengan kawan-kawan UMKM yang lain, mungkin bisa saling membantu, bela beli ininya produk kita. Nah itu ngomongin tentang bantu sesama teman, ayah ada promosi nggak, mau promosiin nggak Sulam Usus sama teman-teman Cawa Ekam yang di rumah? Ya tentu seperti itu harapannya. Silahkan ayah kalau mau promosiin ya. Terima kasih Cawa Ekam sudah memfasilitasi ini ya. Untuk promosi di sini Elvira Butik memproduksi sulam khusus, batik Lampung dan tapis modifikasi. Silakan yang memerlukan produksi kami datang langsung ke tempat kami di Desa Haji Mena, Jalan Sibian nomor 34, Gang Melati 7, atau di nomor WA kami melalui Instagram ataupun FB kami. Terima kasih. Oke. Untuk teman-teman Cawa Ekam yang di rumah, jadi nanti di deskripsiin kalau kesempatan. Oke ya, terima kasih untuk Sama-sama. kesediaannya datang ke Cawa Ekam, berbagi sedikit dengan teman-teman di rumah. Iya, betul. Semoga usahanya lancar ya, Amin, lancar-lancar, amin. diberi keberkahan. Amin. Mudah-mudahan kita bisa terus berbagi untuk sesama ya. Iya, Gitu. betul. Kalau ayah lancar, teman-teman yang lain yang kerja juga lancar. Iya, betul. Tuh, kita tutup bincang-bincang kita kali ini. Saya Dwi Arel dan Ayah Yusuf Iya, betul. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.